Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini melalui media daring. Ya, sekarang kalian sudah berada di kelas 8. Materi pertama yang akan pelajari pada kelas 8 ini mengenai bab satunya mengenai tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya, dengan mempelajari ini diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak lurus, kemudian dapat membedakan antara kelajuan dan kecepatan, kemudian dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Pada bab 1, submateri yang akan kalian pelajari mengenai gerak pada benda, gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Untuk mempelajari materi yang akan selanjutnya, terlebih dahulu kalian harus paham dulu mengenai konsep gerak. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang terlihat olehmu? Ya, truk sampah. Truk sampah bergerak. Kemudian, ilustrasi yang kedua, ada sesuatu yang jatuh. Apa itu? Buah kelapa. Jatuhnya kemana? Menimpa seseorang yang berada di bawahnya. Dari ilustrasi yang telah kalian saksikan tadi, maka diperolehlah suatu definisi. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Ingat, suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Kemudian, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan itu bisa dapat berupa lintasan garis lurus, lintasan melingkar, lintasan parabola, ataupun tidak beraturan. Nah, perhatikan kembali gambar di bawah ini. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan. Dalam hal ini, titik acuan mobil tersebut adalah di mana, Nak? Di dekat tong sampah. Jadi, ketika mobil truk menjauhi tong sampah, maka mobil tersebut sudah mengalami suatu peristiwa yang dikatakan dengan bergerak. Namun, kalian hanya akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Pada konsep gerak lurus dikenal dua istilah, yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh benda dengan waktu tempuhnya. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh benda dengan waktu tempuhnya. Secara matematis, rumus di atas, kalimat di atas dapat dituangkan dalam sebuah rumus. Apa rumusnya? V sama dengan S per T, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. V itu kelajuan dengan satuan meter per sekon, S jarak dengan satuan meter atau disingkat dengan M, T waktu dengan satuan detik atau S atau sekon. Kemudian, apa definisi dari kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara perubahan jarak yang ditempuh benda dengan waktu tempuhnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. V vektor sama dengan delta S per T. Apa itu V, apa delta S, apa itu T? V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, di mana delta S merupakan perubahan jarak dengan satuan meter, dan T waktu dengan satuan detik atau S. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai atau simbol yang sama, yaitu sama-sama menggunakan huruf V,
serta satuan yang sama pula yaitu meter per sekon. Persamaan GLB dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangannya, V sama dengan kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per sekon, S jarak benda dengan satuan meter atau m, sedangkan T waktu dengan satuan detik atau S atau sekon. Nah, pada layar kalian bisa mengamati dan melihat ada segitiga dengan huruf SVT. Ini merupakan cara cepat untuk menurunkan rumus yang lainnya. Rumus kelajuan ataupun kecepatan V sama dengan S per T. Rumus itu digunakan apabila yang ditanya V yang diketahui dalam soal adalah S dan T. Tetapi jika yang ditanya S dan diketahui V dan T, maka cara mencarinya adalah S sama dengan V dikali T. Kemudian jika yang ditanya T atau waktu, cara mencarinya atau rumus yang digunakan adalah T sama dengan S per V. Istilah lain yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan adalah percepatan. Percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan dengan waktu. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, di mana untuk mencari delta V harus diketahui Vt atau V0, dan untuk mencari delta T harus diketahui juga Tt dikurang T0. Apa itu Vt? Vt adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 kecepatan awal, Tt waktu akhir, dan T0 waktu awal. Harus diketahui dulu Vt, V0, Tt, dan T0, baru percepatan dapat kalian cari dengan menggunakan rumus delta V per delta T. Catatan, jika hasil perhitungan percepatannya bernilai positif, maka benda yang bergerak mengalami percepatan. Namun, jika hasil perhitungan percepatan bernilai negatif, maka benda mengalami perlambatan. Contoh soal yang berhubungan dengan materi di atas. 1. Bayu berlari kencang dengan menempuh jarak 20 meter dalam waktu 5 sekon. Maka hitunglah kelajuan Bayu. Penyelesaiannya. Dik, apa yang diketahui di dalam soal? Menempuh jarak, berarti jarak S sama dengan 20. Kemudian waktu. Waktu apa? Ini simbolnya T. T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya apa? Kelajuan. Apa simbol kelajuan? V. Lalu gunakanlah rumus yang diketahui. V sama dengan S per T. Sama dengan masukkan nilai-nilai S dan T. S 20, T 5. Jadi 20 per 5 sama dengan berapa? 4. 4 apa satuan dari V? Meter per sekon. Maka kelajuan gerak Bayu dalam menempuh jarak 20 meter per sekon selama 5 sekon adalah 4 meter per sekon. Contoh soal kedua. Tono mengendarai motor dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ketika mendekati sekolah, 25 meter per sekon. Ketika mendekati sekolah, motor direm secara perlahan hingga dalam selang waktu 10 sekon berhenti tepat di depan sekolah. Hitunglah besar percepatan motor Tono. Penyelesaiannya. Dalam soal apa yang diketahui nak? V0, kecepatan awal, yaitu sebesar 25 meter per sekon. Vt-nya berapa? Berhenti, berarti 0. Vt sama dengan 0 meter per sekon saat motor berhenti. Waktu yang tertera di situ T sama dengan 10 sekon. Ditanya percepatan, hitunglah besar percepatan. A sama dengan delta V per delta T. Berapa Vt-nya? 0. V0-nya berapa? 25. V0 itu V awal ya. Kemudian Tt-nya berapa? 10. T0-nya 0. Berarti 0 kurang 25 minus 25 dibagi berapa? 10. Minus 25 dibagi 10 berapa? 2,5. Negatif 2,5. Catatan. Tanda negatif menandakan bahwa motor mengalami perlambatan. Demikianlah materi pada bab 1 mengenai konsep gerak. Nah, setelah kalian mendengar paparan singkat yang Ibu sampaikan tadi, apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh? Bahwa
Di dalam konsep gerak terdapat istilah-istilah. Istilah apa saja dia? Ada kelajuan, kecepatan, perlambatan, dan percepatan. Rumus apa yang digunakan untuk menghitung kecepatan dan kelajuan? V sama dengan S per T. Oke, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Tapi pesan ibu adalah tetap di rumah, selalu semangat belajarnya meskipun dalam keadaan tidak bertatap muka secara langsung. Dan ketiga, memakai masker apabila kalian ingin keluar dari rumah. Sampai jumpa anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!